Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu kemarin, kita membahas mengenai landasan teori. Jadi intinya, mengapa ada teori dalam penulisan karya ilmiah? Karena adalah sebagai landasan atau kerangka berpikir dari sebuah penelitian. Dan teori itu salah satu fungsinya adalah sebagai tools atau alat dalam memecahkan masalah, ya. Jadi tidak akan terjadi sebuah pemecahan masalah kalau tidak ada teori. Makanya dalam setiap karya ilmiah atau karya penelitian itu dibutuhkan mengenai landasan teori, ya. Kemarin saya juga sudah berikan tugas kepada Anda, ya, sebagai pengganti absen minggu kemarin, yaitu tugas untuk membuat sebuah judul. Kemudian silahkan Anda uraikan teorinya apa di judul, walaupun saya hanya tidak memberikan perintah, soalnya tidak menjelaskan, diuraikan teori secara panjang lebar, hanya poin-poinnya saja. Misalkan kemarin, apa itu definisi sistem, apa itu informasi, apa itu inventory, hanya sekedar itu saja. Oke, hari ini kita masih tetap membahas masalah landasan teori. Tentunya kita akan membahas kutipan, ya. Kita masuk ke teknis penulisannya. Oke, yaitu teknis penulisan kutipan referensi, ya, atau sumber daripada ini. Kita memberikan contoh begini. Yang pertama adalah contoh kutipan langsung dari buku sumbernya. Jadi maksudnya dari buku sumber itu adalah Anda mengambil sebuah kalimat, ya, mengutip sebuah kalimat yang diambil oleh si penulis buku tersebut. Misal, kutipan langsung dari buku sumber. Yang saya tulis biru ini adalah contoh dalam sebuah tugas akhir, ya. Ya, misal begini, ditulis di situ ada beberapa teori tentang sistem informasi, ya. Di bawah ini salah satu definisi tentang sistem informasi. Dijelaskan di sini. Ya. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi kegiatan manajer, serta menyediakan informasi untuk pihak internal maupun eksternal perusahaan. Nah, di sini dikurung adalah buku yang ditulis oleh Robert A. Leach dan K. Ruske Davids, ya, tahun 2012. Jadi judul bukunya ini tidak usah ditulis di sini, tapi si penulisnya saja, si penulis bukunya. Jadi dalam buku itu Robert and Roscoe dia menulis langsung mengenai definisi ini. Ya, ini terjemahan, ya. Aslinya menggunakan bahasa Inggris. Ini hanya contoh saja ini, ya. Nah, memang di dalam penulisan karya tulis itu ada dua metode. Bisa dikasih kode saja di sini. Nah, kemudian ada di bawahnya itu, di bawah teks, di bawah bukunya itu, halaman bukunya itu ada footnote atau catatan kaki. Tapi kalau tradisi kita di Amik ini tidak menggunakan catatan kaki, ya, tidak menggunakan catatan kaki. Jadi langsung saja pada ditulis ininya saja, ya, ditulis nama si pakarnya saja di sini. Nanti judulnya ditulis pada daftar pustaka. Nah, itu. Atau bisa, itu ada dua jenis penulisannya, ada tulis penulisannya, ada yang italik. Jadi taruhlah kalau di sini masih bikinnya 1,5, ya, tapi kalau nanti kaidah di Amik ini untuk penulisan tugas akhir itu 2 spasi, ya. Saya ulangi lagi, dengan tulisan Time Romance jenis fontnya 2 spasi. Nah, di sini ada kutipan itu ada tanda kutip, ya. Terus kemudian italik, miring.
Supaya apa? Supaya memudahkan orang membaca untuk mengetahui teori apa yang digunakan dalam ketika Anda melakukan penelitian itu. Nah, itu. Nah, selanjutnya di sini ada yang pertama metode italik atau tidak ditulis italik, tapi seperti di bawah ini. Nah, ini. Ini kata-katanya sama ya. Cuman bedanya ini dijadikan satu spasi. Perhatikan di sini. Ini italik, tapi spasinya agak renggang mengikuti spasi tulisan lainnya. Kalau ini tulisan di atasnya misalkan dua spasi, tapi pas tulisan ininya, pas tulisan ininya, ya, ini adalah satu spasi. Ya, lihat bedanya. Kalau ini mengikuti dua spasi, kalau ini satu spasi. Ya, tapi makanya di sini kutipan di atas ditulis tidak italik, tapi satu spasi. Oke, jelas ya mengenai bentuk tulisan. Jadi ada yang italik, ada yang ini. Nah, ini contoh kutipan langsung dari buku sumbernya. Ya, jadi saya ulangi lagi, Robert Andrescu ini menulis sebuah buku, kemudian dengan kata-katanya sendiri dia menulis sistem informasi adalah bla 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 bla, seperti ini. Nah, ini. Nah, kemudian di sini ada mengutip kalimat dari suatu buku tapi bukan dari sumber buku aslinya. Misal begini. Ya. Misal Anda ceritanya membeli buku atau memperoleh buku yang berjudul Sistem Informasi Manajemen, ya, terbitan tahun 2015. Si penulisnya adalah Winarno, ya, penulis buku Sistem Informasi Manajemen tersebut. Nah, tapi dalam buku Winarno ini dia menuliskan mengutip tulisannya Raymond McLeod tentang sistem informasi manajemen. Jadi saya ulangi lagi, Winarno ini dia menulis buku tentang sistem informasi manajemen, tetapi dalam bukunya itu dia mengutip pendapatnya Raymond McLeod. Nah, maka ditulis begini nanti dalam tulisan tugas akhir Anda. Informasi, ya. Oke. Informasi menurut Raymond McLeod. Jadi informasinya bukan menurut Winarno, tapi informasi menurut Raymond McLeod yang dikutip oleh Winarno, Eskom Mkom dalam buku yang berjudul Sistem Informasi Manajemen. Nah, baru kutipan ini ditulis di sini. Ya, informasi adalah data yang telah diproses dalam bentuk yang rasional bagi penerimanya dan berguna untuk pembuat. Jadi ini kata-kata ini sebetulnya bukan kata-katanya Winarno, tetapi kata-katanya Raymond McLeod. Tapi Anda memperoleh bukunya, Anda memperoleh kata-kata ini dari bukunya Winarno. Maka nanti yang Anda tulis di daftar pustaka nanti bukan bukunya Raymond McLeod, tapi bukunya Winarno Eskom Mkom. Nah, makanya di sini ditulisnya informasi menurut Raymond McLeod yang dikutip oleh Winarno Eskom Mkom dalam buku yang berjudul Sistem Informasi Manajemen. Jadi yang ditulis bukunya ini Winarno. Nanti di dalam di dalam daftar pustaka. Jadi Anda mengutip dari bukunya Winarno, Winarno mengutip dari Raymond McLeod. Makanya di sini mengutip kalimat dari suatu buku tapi bukan dari sumber aslinya. Kalau seandainya Anda bukunya langsung buku Raymond McLeod, contoh kasusnya seperti di atas. Jadi langsung ditulis menurut Raymond McLeod. Nggak usah ada menurut Raymond McLeodnya. Informasi adalah data yang diproses, baru dalam tanda kurung di sini ditulis Raymond McLeod. Kalau seandainya buku kutipan itu Anda langsung dari bukunya Raymond McLeod, ya. Oke. Selanjutnya adalah yaitu, nah, setelah nanti Anda mengutip pendapat para ahli, ya, di sini setelah Anda mengutip pendapat para ahli, penulis bisa menyimpulkan menurut pendapat sendiri tentang suatu bahasan, tapi esensinya sama,
tidak bertentangan dengan teori yang jadi pijakannya. Ya. Jadi kalau Anda menulis TA, jangan Anda menuliskan semua teorinya. Ya, tetapi dari teori ini si penulis harus bisa menyimpulkan apa maksud daripada teori tersebut. Jadi supaya kita belajar untuk berpikir kreatif. Tapi berpikir kreatif tetap berlandaskan koridor teori yang sudah ada. Makanya nanti untuk tugas ya, nanti saya akan berikan tugas untuk hari ini. Tugasnya adalah Anda ada 5 teori asli, bukan ini ya. Anda silakan cari sumbernya apa saja, apakah teori mengenai website, apakah teori mengenai VBNet, apakah teori mengenai sistem, atau teori mengenai decision support system boleh, atau teori mengenai artificial intelligence. Anda kutip dari bukunya siapa, coba Anda simpulkan dari teori tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Oke, kita ambil contoh begini. Ya. Oke. Misalkan dalam TA Anda ada tulisan begini. Ya. Ada beberapa teori tentang sistem informasi di bawah ini, ya. Ya. Tentang sistem informasi di bawah ini. Salah satu definisi tentang sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan dan seterusnya. Anda buat tulis di sini menurut Robert Allage and K. Risco Davids tahun 2012. Ini adalah kutipan menurut Robert Allage dan Roscoe. Nah, kemudian di sini Anda menuliskan lagi, sedangkan informasi sendiri menurut Raymond Wilcott yang dikutip oleh Winano Eskom Mkom dalam buku berjudul Sistem Informasi yang terbit tahun 2015, informasi adalah data yang telah diproses dalam bentuk yang rasional bagi penerimanya dan berguna untuk membuat keputusan. Ya, contohnya misalkan demikian. Nah, maka Anda bisa menyimpulkan dengan bahasa begini. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa informasi merupakan output, ya, merupakan output dari sebuah sistem informasi. Karena sistem informasi pada dasarnya pengolahan data atau transaksi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi, di mana informasi tersebut berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, ini adalah bahasa Anda sendiri, bahasa penulisnya sendiri yang ini. Ya, ini bahasa penulisnya sendiri. Ya, bahasa penulisnya sendiri. Nah, jadi nanti Anda tugas untuk hari ini, coba Anda nanti saya tulis ya di web mobile biasa saya kirimkan ke melalui konektor kelas, nanti konektor men-share nanti supaya Anda tahu perintah tugasnya secara jelas. Intinya Anda membuat sebuah 5 teori, apakah itu website, apakah itu apa yang disebut dengan penjualan online, misalkan apakah Anda sistem informasi dan sebagainya, tapi jangan yang ada di sini, yang sudah ada di sini ya. Terus kemudian dari 5 teori ini Anda kutip ya. Nah, terus kemudian Anda silakan dirubah dengan bahasa Anda sendiri. Saya ulangi lagi, ada 5 definisi atau 5 terminologi. Kemudian Anda kutip dari buku aslinya, ya Anda silakan googling, cari di internet atau Anda cari buku. Kemudian Anda membuat kesimpulan dari teori tersebut, ya. Oke, nanti supaya lebih jelas ya, nanti saya tulis di tugas, tapi supaya Anda mengerti saya jelaskan lebih dahulu. Nah, jadi di sini apa sih sebetulnya hubungan antara judul, pendahuluan, dan landasan teori? Ya, karena kita tadi membahas masalah judul, ya, kemudian dengan landasan teori, ya. Kemarin kita bahas judul, pendahuluan, dan landasan teori. Jadi intinya saya ulangi lagi begini. Judul ini kemarin kita bahas terdiri atas, karena kita tugas akhir jadi satu variabel, terdiri dari objek penelitian dengan objek
tempat penelitian. Kayak kemarin kita bahas sistem informasi inventory. Itu objeknya adalah sistem informasi inventory tersebut. Ada lagi objek tempat penelitian, di mana tempat penelitian. Nah, kalau tempat penelitian itu tidak kita bahas di dalam landasan teori. Yang kita bahas adalah objek penelitiannya. Ya, kemarin kita sudah berikan latihan soal ya pada Anda sebagai pengganti nilai absen itu tugas ya. Nah, jadi di dalam bab landasan teori itu mendefinisikan semua yang ada pada judul. Ya, misal sistem kemarin informasi inventory. Sistem itu apa? Inventory itu informasi itu apa? Kemudian inventory itu apa? Nah, Anda jelaskan ya. Nah, jadi di sini adalah menjelaskan semua kata yang ada di judul kecuali objek tempat penelitian tidak dimasukkan dalam pembahasan teori. Nah, sedangkan bagaimana hubungan antara pendahuluan dan landasan teori? Di pendahuluan, kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di hubungan antara pendahuluan dan landasan, di pendahuluan itu ada latar belakang masalah. Ya, saya jelaskan kemarin waktu pasca UTS perkuliahan daring, saya jelaskan bahwa latar belakang itu adalah apa sih, permasalahan apa sebelum adanya teknologi IT dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Permasalahannya apa? Nah, otomatis ketika permasalahan Anda menawarkan sebuah pemecahan masalah. Anda menawarkan ini kan? Ya. Metode untuk memecahkan masalah. Jadi untuk memecahkan masalahnya Anda menawarkan sebuah teknologi. Teknologi yang berkaitan dengan sistem informasi seperti komponen perancangan sistem, bahasa pemrograman dan sebagainya. Maka di landasan teori tersebut tools itu kalau tools dalam membuat program itu kan satu, misalkan kalau pemrograman terstruktur ya alirannya seperti FOD, DAD, ERD, relasi antar tabel, normalisasi, sampai pemrograman bahasa Anda harus semuanya dijelaskan dalam landasan teori. Jadi kalau kita urutkan semua, yang pertama apa itu sistem, apa itu informasi, kemudian apa itu misalkan tentang apa itu FOD gitu. Kalau sudah masuk struktur pemrograman, apa itu DAD, apa itu ERD, dan lambang-lambangnya harus Anda jelaskan semua mengenai FOD, DAD, lambang-lambangnya, karena itu yang nanti Anda gunakan ketika Anda membuat program. Termasuk juga Anda harus menguraikan apa itu VBNet, apa itu berbasis web, apa itu website, apa itu online, apa itu internet. Anda harus jelaskan semua karena itu yang nanti peralatan-peralatan atau teknologi itu yang nanti Anda gunakan dalam membuat sebuah program. Nah, jadi dijelaskan dalam landasan teori. Ya. Nah, jadi itu hubungan antara judul, pendahuluan, dan landasan teori. Jadi nanti saya ulangi lagi, nanti untuk tugas cobalah buat 5 teori tentang yang berhubungan dengan IT. Kemudian dari teori ini Anda kutip asli ya, jangan ngarang. Tapi nanti dari semua teori ini coba Anda simpulkan dengan bahasa Anda sendiri ya. Mungkin untuk materi landasan teori mungkin sampai di sini dulu. Nanti memang kalau untuk nanti Anda suatu saat maju ke tugas akhir semester depan, tentu kita akan bimbing landasan teori penulisannya, teknis penulisannya. So kalau saya sampai mendetail mengenai teknis penulisannya, bentuk tulisan, ada titik, ada koma dan sebagainya, memang waktunya tidak cukup di daring. Jadi di daring ini saya hanya memberikan secara garis besar saja. Nanti detail bentuk tulisannya, kaidahnya dan sebagainya nanti ada pada bimbingan penulisan. Jadi intinya di mata kuliah metodologi penelitian setelah UTS ini saya lebih banyak menguraikan tentang
garis besarnya saja ya, daripada sistematika penulisan mulai pendahuluan, latar belakang, pembahasan sampai penutup ya. Sampai di sini dulu pertemuan daring hari ini mengenai landasan teori. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.